Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, we from the group 6 will introduce ourselves. I am Nur Fadila Hasbi as the moderator and the first speaker. I am Nur Amanda as the second speaker. In this video, we will present the assignments of children language acquisition by Mr. Ahmad Junaidi about variation in child language. Nah, sebagai manusia tidak lepas dari proses komunikasi. Dalam kehidupan, orang perlu berinteraksi dengan orang lain karena mereka tidak bisa hidup sendiri. Melalui proses komunikasi, orang dapat mengubah pikiran, ide, pemikiran, dan niatnya. Mereka juga dapat menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam melakukan komunikasi, masyarakat membutuhkan media untuk menyampaikan maksud dan pesan yang disampaikan. Dan media yang paling tepat adalah bahasa, because language can carry message with symbols. Oke, untuk yang pertama saya akan memberikan sedikit ringkasan mengenai child language variation atau variasi bahasa anak. Nah, child language variation is an emerging area of research in the social linguistic of variation. After much research, an adult variation has been completed. Variasi bahasa anak adalah bidang penelitian yang muncul dalam bidang sosiolinguistik variasi, setelah banyak penelitian tentang variasi orang dewasa diselesaikan. Fondasi untuk remaja dan dewasa, pola bicara diletakkan di masa kanak-kanak selama proses akuisisi bahasa awal, dan akan tampak berguna untuk melihat dialek anak-anak, untuk jawaban atas beberapa pertanyaan variasi dan perubahan linguistik. Next, background of study. As humans, people cannot be separated from the communication process. In life, people need to interact with other people because they cannot live alone. Through the communication process, people can change their thoughts, ideas, thoughts, and intentions. In communicating, the public needs the media to convey the intentions and message conveyed. The most appropriate medium is language because language can carry message with symbols. Sebagai manusia, orang tidak dapat dipisahkan dari proses komunikasi. Bahasa sangat penting dalam interaksi sosial. Dalam menjalin hubungan baik, orang akan menggunakan bahasa yang sesuai, yang dapat dipahami oleh orang lain dalam acara tertentu. Beberapa komunitas memiliki bahasa sendiri-sendiri yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari yang berbeda dengan komunitas lainnya. Nah, setiap komunitas memiliki karakteristik yang berbeda dari budayanya, yang menentukan ragam bahasa yang mereka gunakan. Beberapa dari mereka membuat bahasa yang tidak umum, yang hanya bisa dipahami oleh anggota komunitas untuk menjaga atribut mereka atau merahasiakannya. Hubungan keluarga, tempat kerja, pertemanan, dan kelas sosial juga bisa menjadi penyebab keragaman bahasa. Selain ragam bahasa, mengubah atau mencampurkan suatu bahasa dapat menjadi salah satu cara untuk menjalin komunikasi tergantung siapa pasangannya dan konteksnya. Penggunaan ragam bahasa dapat ditemukan dalam aktivitas sehari-hari kita. Next, objective of the study atau tujuan studi. The aim of this research is A. Provide an explanation of the theory of sociolinguistic language variation, yaitu memberikan penjelasan tentang teori variasi bahasa sosiolinguistik. And B. Identify the language variations used in the fast and furious film variations in the language, yaitu mengidentifikasi variasi bahasa yang digunakan dalam variasi film yang cepat dan sengit dalam bahasa. Itu dari perkembangan paling signifikan dalam pekerjaan baru pada bahasa anak telah meningkatnya jumlah studi yang melaporkan adanya perbedaan individu. Perbedaan tidak hanya dalam tingkat pengembangan dan mungkin dalam karakteristik penggunaan bahasa. Number 1, types of variation atau jenis variasi. Variation has been investigated and a theory developed which provides a basis for principal control of undesirable variation.
Variasi telah diselidiki dan teori yang dikembangkan yang memberikan dasar untuk kontrol berprinsip dari variasi yang tidak diinginkan. Dalam prakteknya, sebagian besar peneliti telah menghadiri hanya satu atau dua sumber variasi. Biasanya yang paling setuju dengan deskripsi membuat asumsi penyederhanaan bahwa variasi yang tersisa adalah sewenang-wenang atau kebetulan. Variasi substansial dalam tingkat perkembangan telah lama diakui oleh orang awam serta oleh siswa bahasa anak. Namun, minat dalam variasi dalam rute pembangunan bagaimanapun jauh lebih baru. Sampai batas tertentu ini memiliki penjelasan metodologis yang agak sederhana. Number 2, masalah metodologis. Pengumpulan dan analisis data atau methodological problems of data collection and analysis. As for some methodological problems and data analysis, atau beberapa masalah metodologis dan analisis data yaitu obtaining reliable data atau memperoleh data yang andal, obtaining representative data atau memperoleh data perwakilan, and the quantification of linguistic data atau kuantifikasi data linguistik. Number 3, perbedaan individu dalam pengembangan development atau individual difference in language development. Evidence for substantial variation in development rates has been cited. The existence of variation in this rate has long been recognized and in fact has been a major one for non-linguistic correlation investigation. Since some difference, such as the tendency to impassive nouns, seems to persist over a considerable period of time, there is clearly some degree of difference in the route of development. Bukti untuk variasi substansial dalam tingkat pembangunan telah disebutkan. Keberadaan variasi dalam tingkat ini telah lama diakui dan pada kenyataannya menjadi salah satu telah utama untuk penyelidikan korelasi non-linguistik. Karena beberapa perbedaan, seperti kecenderungan untuk menekankan kata benda, tampaknya bertahan selama periode waktu yang cukup lama. Jelas ada beberapa tingkat perbedaan dalam rute pembangunan. Number 4, pengaruh situasi atau the effect of situation. Activities in which the participants move is an obvious place to start. Snow, 1977. For example, reports on a number of studies by Herseland, his college, in which difference in maternal speech were observed across activities such as free play, bookkeeping, and seclusion. This variation is not at all surprising and in itself especially interesting to underline the importance of pragmatic consideration in early language use. Aktivitas di mana para peserta bergerak adalah satu tempat yang jelas untuk memulai. Snow, 1977. Misalnya melaporkan sejumlah penelitian oleh Herseland, rekan-rekannya di mana perbedaan dalam pidato ibu diamati di berbagai kegiatan seperti free play, pembukuan, dan pengasingan. Variasi ini sama sekali tidak mengejutkan dan dengan sendirinya terutama menarik untuk menggarisbawahi pentingnya pertimbangan pragmatis dalam penggunaan bahasa dini. And number 5, atribut yang diwarisi atau inherited attributes. First, sex or sex. If sex difference turn out to be owed to environmental factors as much as biological difference, the same may be even true of the relationship between language and intelligence. Jika perbedaan seks berubah menjadi berutang pada faktor-faktor lingkungan sebanyak perbedaan biologis, hal yang sama mungkin bahkan lebih benar dari hubungan antara bahasa dan kecerdasan. Second, kecerdasan or intelligence. When boys and girls' performance is compared over a range of age, girls tend to receive higher scores more often than boys, but the differences are inconsistent and rarely significant.
Ketika kinerja anak laki-laki dan perempuan dibandingkan selama rentang usia, anak perempuan cenderung menerima skor lebih tinggi lebih sering daripada anak laki-laki, tetapi perbedaannya tidak konsisten dan jarang signifikan. Third, gaya kepribadian dan belajar atau Personality and Learning Style, Nelson's 1973. Study makes reference to certain cognitive style attributes of mother and child that are appropriately considered in this section. She reports that the level of compatibility or mismatch between mother and child on this dimension is strongest in accounting for child progress during the second year. Studi Nelson 1973 membuat referensi ke atribut gaya kognitif tertentu dari ibu dan anak yang dipertimbangkan dengan tepat di bagian ini. Dia melaporkan bahwa tingkat kecocokan atau ketidakcocokan antara ibu dan anak pada dimensi ini adalah paling kuat dalam akuntansi untuk kemajuan anak selama tahun kedua. And number 6, latar belakang sosial, social background. Tingkat pengembangan bahasa lisan anak-anak tidak dikaitkan dengan kelas atau latar belakang keluarga mereka. Di sisi lain, ketika skor setiap anak pada skala latar belakang keluarga digunakan daripada keanggotaannya dari satu tempat dari 4 kelas, korelasi yang signifikan diperoleh antara latar belakang, keluarga, dan tingkat perkembangan pada kontribusi pencetak gol ekstrim pada bahasa dan skala latar belakang keluarga. Pengembang yang sangat cepat memiliki kecenderungan kuat untuk ditemukan dalam keluarga dengan skor tinggi pada skala latar belakang keluarga. And the last, number 7, pengalaman interaksi linguistik or experience of linguistic interaction. Amount and type of conversational experience atau jumlah dan jenis pengalaman percakapan. And B, qualitative difference in adult-child interaction atau perbedaan kualitatif dalam interaksi dewasa anak. As for the conclusions of our paper is, in this chapter, we have attempted to review the main dimensions of variation in children's language behavior and to evaluate the significance of other covariance factors that have been proposed as determinants of differences between children in levels or routes of development. Dari bukti yang dipertimbangkan, jelas bahwa ada berbagai variasi dalam tingkat perkembangan dan mungkin juga dalam penggunaan sumber daya linguistik yang telah diperoleh. Bukti untuk berbagai rute atau gaya pengembangan lebih samar-samar, tetapi di sini juga ada bukti variasi dalam detail poin halus. Okay, I think that's all. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.